Tes satu. Cek. Tes. Kepada para umat yang masih berada di bawah maupun yang berada di Zoom, harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi segera dimulai. Sekali lagi bagi para umat yang masih berada di bawah maupun yang berada di Zoom, harap bisa bersiap karena puja bakti sebentar lagi akan kita mulai. Saya akan menyalakan lilin dan dupa, para umat bisa menyanyikan lagu Kami Memuja diringi dengan musik. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja tunduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Silakan buka buku Parita halaman 23. Kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Pedang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Ya mamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Ya sajamayang Bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasadhammang sasawaka sanggang
Abhibuddhayama. Andapmayang Buddhasa Bhagavato Pababakana Makarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Andapmayang sarana kamana patang bhatnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 27. Andapmayang Buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawam arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano juga tolo kawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Andapmayang Dhammanusatinayang karomase. Swakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanaiko pacatang weditabo vinyuhim ti. Andapmayang sanghanusatinayang karomase. Sopatipannom bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipannom bhagavato sawaka sanggo. Nyayapatipannom bhagavato sawaka sanggo. Jamicipatipannom bhagavato sawaka sanggo.
Yadidang cathar ipore sayugani a tapore sapo gala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo bahuneyo dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasam Anda mayang saca kiriya gatayo Bhatnamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawa cena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawa cena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Eten nasa jawa cena Sot di te hotu sabada Anda mayang manggala sotang Bhatnamase Ewam esotang Ekang samayang bhagawa Awatiyang viharati Jethawane anata pindikasa Arame atako anyatara dewata abhikanta yaratiya abhikanta wana Kewalakapang jetawanang obasetwa Yena bhagavate nupasang kami Opasang kamitwa bhagawantang Vadetwa Ekamantang adhasi Ekamantang detha kosa dewata Bhagawantang gathaya ajabasi Bahodewa manusaca Manggalani acintayong Akang kamanasotanang Bruhi manggalamutamang Asewana jabalanang Panditanang jasewana Poja pojaniyanang etamangalamutamang Patero padesawa soja Popeca kata punyata atasama panidica etam manggalamutamang baho sajanca se panca
Ayo jasusikito soba seta jaya waja etam manggalamutamang mata peto opadhanang potadara sasanggaho anakola cakamanta etam manggalamutamang danan cadhamacariyaca nyatakanan casanggaho anawajah nikamani etam manggalamutamang arate werate papa Majapana jasanyamo apa mado jadamesu etam manggalamutamang garawo janiwatoja santo te jagatanyuta lenada masawanang etam manggalam hutamang kande jaso wajasata samananan jadasanang kalenada masakaja etham manggalamutamang Koja brahmacariyanca Arya saca nadasanang Nibbana sacikiriyaca etam manggalamutamang Kota salokadamehi cetang yasanakampati Virajang kemang etam manggalamutamang etadisa nikatwana sabatama paracita canti Tante sang manggalamuthamahang Buka halaman 38. Anda mayang Brahma wihara paranang karomase ahang sukito homi niduko homi awero homi apyapajo homi aniko homi suki atanhang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abyapaja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu abesata duka pamocanto sabesata malada sampatito wikacanto sabesata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana
yang kamanggare sante kalyanang wa papakang wa tasadhaya dabha wisanti. Setelah mengulang pembacaan parita-parita suci, silakan kondisikan duduk Anda masing-masing serileks mungkin. Posisikan tubuh tetap tegak, kepala menghadap ke depan, dan perlahan-lahan mulai pejamkan mata. Taruh telapak tangan di bawah telapak kiri Anda, taruh di pangkuan Anda. Silakan bermeditasi dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan dengan menggunakan objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sampai satam hawantu sukitata. Semoga makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan bisa dibuka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang hante tisaranena saha Pancasilan iya cama dutiyampi mayang bante Desaranena saha Pancasilan iya cama Tatiyampi mayang bante Desaranena saha Pancasilan iya cama. Iya mahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunnang. Amma bhante. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata
Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadiyami. Adina dana weramani sikapadang samadiyami. Kame Sumicacara Viramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Musawada Viramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Suramiraya Majapamadatana Viramani Sikkhapadang Samadiyami. Ora meraya majapamadhatana weramani sikapadang samadiyami. Imani Pancasika pada Sielena Sukatingyanti Sielena Boga Sampada Sielena Nibutingyanti Tasma Silang Wisoda Ye. Amma bhante sadu sadu sadu. Silakan buka buku parita halaman 47. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Cita Gutama Tera, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahmancaloka Dipati Sahambati Kathanjalian Dewarang ayat catam Santi dasatap Baraja kajatika Hesetum dhammang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia dalam Dhamma. Pertama kali kita jumpa pada hari ini sejak COVID-19 2 tahun lebih tidak ada aktivitas tatap muka langsung seperti ini. Tapi jika ada pun pakai online atau Zoom online dan sebagainya. Ya, saya pernah juga mengisi di Samagiriya beberapa tahun yang lalu. Saya saking lamanya udah tidak ke sini, jadi saya juga lupa-lupa ingat posisinya ini. Jadi seperti apa, karena apalagi ini sedang berubah lagi, bikin perubahan baru lagi. Saya tidak ingat dulu posisinya seperti apa. Karena waktu itu kalau tidak salah ngisi SPD, saya lupa juga. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita lalui, kita sendiri menyaksikan kehidupan kita sehari-hari secara dhamma, kita juga
ajarkan, dan nyata kita mengalami satu proses yang kita tidak pernah sangka sebelumnya, bagaimana kehidupan melalui suatu proses yang sedemikian rupa, tanpa disangka-sangka, ada proses yang tak terduga, dan itu nyata, tidak tampak, tapi nyata ada, yang namanya virus corona, COVID-19. Dan itu makan korban banyak juga, terutama tahun 2020, 2021. 2022 ya sudah berkurang. Nah, tetapi kita masih diingatkan selalu waspada. Kita selalu diingatkan untuk bisa menerapkan disiplin. Kalau saya menyebutnya disiplin, disebut berbagai peraturan berbagai macam dari tim khusus yang bertugas untuk menangani COVID-19 itu, apapun istilahnya, saya sering cenderung menyebutnya menerapkan disiplin. Disiplin, kalau kita harus di situasi begini tatap muka, jaraknya 2 meter paling dekat, pakai masker. Saya izin tidak masker sama jarak saya juga jauh. Nggak apa-apa, aman, tidak usah khawatir. Nah, tapi kalau jarak dekatan gitu, terutama berhadapan-hadapan. Terutama berhadapan-hadapan. Kalau samping-samping begini, tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Makanya naik pesawat masih aman, karena samping-sampingan gitu nggak ada bersin, batuk, kenain orang. Tidak. Kenain kepala malah. Tapi nggak sampai. Nah, itu. Nah, kalau cuci tangan, itu untuk diri sendiri. Kalau tangan kita garuk kepala, garuk mata, garuk hidung, nah, kotor, nah jangan sampai. Kan itu maksudnya kenapa kita perlu cuci tangan. Kalau nyentuh orang nggak mungkin, kita udah berjarak. Bukan nyentuh orang, tapi nyentuh diri sendiri. Nggak tahu nyentuh apa, tadi terus ada virusnya, nyentuh hidung tahu-tahu, nyentuh muka. Jangan sampai itu terjadi, bahaya virusnya ada di situ. Jika ada, tentu kita akan terjangkit. Nah, tapi kalau kita sudah cuci tangan, aman. Kenapa ini saya perlu sampaikan di pertama? Karena memang masih dalam proses juga, belum selesai. Dan 2 tahun lebih kita berada di situ. Tidak ada orang bisa bergerak jauh kemana-mana. Nah, sebelum saya menyampaikan damai di sana, sedikit saya komen tentang hal ini. Salut dengan pemerintahan Indonesia, sistem menghadapi corona, tidak seperti negara lain. Coba kalau ikut namanya lockdown, habis Indonesia. Indonesia habisnya bukan mati ekonominya karena tidak bergerak. Apa? Tahu nggak yang bahayanya Indonesia kalau sampai lockdown? Mana mau orang Indonesia dikurung gitu? Marah dia, ngamuk dia, jarah habis nanti. Untungnya presiden kita bijaksana luar biasa. Bukan lockdown, tapi PPKM. Sampai ada level 1, 2, sampai 4 dan seterusnya. Itu hebat. Makanya dipuji dunia beliaunya. Betul, saya pun memperhatikan tuh sikap beliau luar biasa. Kata beliau pun, kabinet rapat sebenarnya, para kabinet, para menteri itu lebih mau lockdown. Harus lockdown. Tapi presiden kita tidak setuju. Coba. Nah, tidak mudah jadi seorang pemimpin memang. Harus seperti itu, harus berani. Tapi tidak mudah. Orang itu takut dengan bawahan. Aduh, udah berani. Ikut saja, ikut arus. Nah, kan itu. Ya. Nah, kita berpikir, belajar juga sebagai pemimpin seperti itu. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik. Ya. Nah, termasuk pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, ya harus bisa mengambil kebijakan, menentukan sikap yang kebijakan dalam arti kadang-kadang seperti memang penuh protes. Nah, tapi harus berani. Gitu. Menjadi kepala rumah tangga yang memang harus bertanggung jawab, penuh tanggung jawab, mengambil kebijakan, mengambil keputusan seperti apa, harus berani seperti apa, harus keluar biaya besar seperti apa, tapi menjadi nyaman, aman, damai, tenang, bahagia rumah tangga. Kan begitu. Nah, saya mengatakan seperti itu rumah tangga, kepala rumah tangga seorang bapak memimpin keluarga.
Sebenarnya pembahasan saya pun pada saat ini sebenarnya ingin membahas tentang rumah tangga. Judul saya yang saya berikan kepada pengurus Wihara Samagibria, bahagia hidup bersama orang tua. Itu rumah tangga kan? Coba seperti apa maksudnya? Gambaran bagaimana yang disebut hidup bahagia itu? Kalau sebut hidup bahagia saja, tidak usah sebut rumah tangga atau keluarga atau apapun. Sebagai pribadi, tiap orang ya harus bahagia dong. Bagaimana caranya bisa bahagia? Diri kita pribadi ini. Kan begitu. Kalau sampai ada yang merasa tidak bahagia, ada masalah di mana itu? Harus dikoreksi, harus ditelaah, harus dilacak, diketemukan apa persoalannya, apa yang mengganjal, kenapa tidak bahagia. Harus dicari sebabnya. Dalam Dhamma kan kita diajarkan sebab akibat. Kenapa kita tidak bahagia? Dicari tahu apa sebabnya, kenapa kau tidak bahagia. Mengapa kau sedih, menderita? Ada apa ini? Seperti itu misalnya. Gambaran ya nyata contohnya misalnya hanya gambaran contoh. Seperti orang bisnis, jualan, dagang. Mungkin Bapak, Ibu sekalian ada yang berjualan dagang juga. Rugi, timbul kerugian. Nah, muncul pertanyaan, kenapa rugi? Kenapa rugi? Tanda-tanya muncul. Dicek, dilacak, oh apa sebabnya timbul kerugian? Ada masalah apa? Ada sebabnya tentunya. Ya, salah satu misalnya sebabnya ini sih hanya misalnya, hanya gambaran. Misalnya karena jual barang kemahalan harga, tidak ada yang mau beli, ya rugi. Ini salah siapa? Kok pasang harga terlalu mahal ketinggian? Tidak ada yang mau beli. Siapa mau beli? Karena kemahalan harga. Para pembeli itu tahu, apalagi bertetanggaan dengan yang lain lebih murah, kita akan lebih mahal. Cuek orang lain, begitu tahu dapat kabar harga kemahalan sini, tidak ada yang mau masuk. Jangan masuk ke situ, itu mahal. Tidak ada yang mau masuk. Itu baru satu, baru harga mahal, belum faktor-faktor lain. Bangkrutlah. Rugi karena tidak ada yang beli. Tidak ada orang belanja. Habis. Nah, sebab akibat seperti itu. Begitu juga kalau kita running ke rumah tangga. Kenapa ada keluarga, ada anggota rumah tangga yang tidak bahagia, ada yang sedih, menderita? Tentu ada sebabnya. Kenapa tidak bahagia? Kenapa sampai sedih? Kenapa sampai menderita? Ada apa ini? Nah, ya, ambil contoh. Ini hanya contoh, tapi kasus-kasus itu nyata ada juga di lapangan. Hanya contoh pada saat saya membabarkan nama ini sebagai contoh, tapi nyata-nyata yang seperti itu juga kasus di lapangan ada. Kenapa misalnya anak yang menderita, sedih, sengsara. Dalam hatinya bergolak, kesedihan, menderita. Gara-gara apa? Apa sebabnya? Ada sebabnya. Begitu dilacak, nah ternyata dia sedih, mama papanya, ini maaf ya, ini hanya gambaran ya. Mama papanya, anak ini ingin jadi dokter, mau jadi apa, tapi orang tuanya nggak setuju, tidak boleh jadi dokter, tidak boleh, dilarang keras bahkan. Wah, jadi sedih dia. Aduh, gimana saya harus, bagaimana hidup saya mau bahagia kalau begini? Wah, sedih, menderita, sengsara. Baru persoalan itu hanya satu seperti itu, belum yang lain-lain. Sudah menderita, sedih, sengsara rasanya. Belum lagi macam-macam masalah yang bisa membuat orang tidak bisa bahagia. Penyebabnya ada saja, sebab akibat kan. Nah, menyelidiki, menyoroti kasus yang tadi saya sebut itu meskipun hanya gambaran, tapi memang kisah nyata seperti itu ada. Apabila kita pelajari secara Dhamma, kalau kita dasar pemikiran Dhamma, sudut pandang Dhamma kita mau menggunakan untuk melihat, menyoroti kasus itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita pelajari? Ngapain kita kalau kita menyorot
menyoroti kasus itu. Kita jadi belajar, studi kasus, belajar kasus, mempelajari kasusnya. Kita bisa belajar bersama di situ. Nah, apa yang terjadi kalau kita soroti, kita cermati, kalau kita amati, analisa kejadian itu? Ini misalnya ternyata kasusnya misalnya, ini misalnya dia sedih menderita kayak tadi itu karena ayah ibunya melarang dia jadi dokter, karena dia ingin jadi dokter tapi tidak boleh. Kalau kita lihat dalam si Galuh Sutta di Ganikaya, hubungan orang tua dengan anak, apa saja kewajiban orang tua pada anak dan apa saja kewajiban anak pada orang tua, itu adalah salah satunya orang tua punya kewajiban kepada anak yang berhubungan dengan tadi kasus itu. Orang tua punya tugas salah satunya memberikan, menyediakan pendidikan yang sesuai bagi anak. Salah satunya itu. Dan itu nomor 3. Nomor 3 dari 5 kewajiban. Nah, ternyata kalau dilihat kasus tadi, kalau memberikan pendidikan yang sesuai bagi anak tadi yang ingin jadi dokter tapi dilarang oleh orang tua, tidak boleh oleh orang tua, dia kan sesuainya bagi si anak kan mau jadi dokter. Keinginannya mau jadi dokter, tapi orang tua tidak boleh. Berarti kalau kewajiban orang tua memberikan pendidikan sesuai, tidak jalan, dilanggar oleh orang tua. Orang tua melanggar kewajibannya. Menjalankan kewajiban tapi tidak sesuai, bertentangan dengan yang seharusnya yang sesuai. Nah, saya bahas ini lebih dulu daripada nanti tugas kewajiban yang lain, tidak apa-apa. Begini Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa tipe orang tua tentunya. Yang saya mau bahas tentu ada beberapa tipe, saya harus menjadikan pembahasan supaya kita bisa ngerti, memahami. Misalnya tipe 1, orang tua tipe yang, ya maaf kata, keras kepala misalnya. Pokoknya kalau sudah begitu tidak boleh berubah. Maunya anak tidak digubris. Pokoknya maunya saya sebagai ayah ibumu begini. Kamu harus begini. Tapi anak tidak bisa. Nah, kan anak jadi sengsara. Jangan heran kalau terjadi kasus-kasus tertentu anak menghilang. Cari perhatian luar, enggak mau di rumah. Ngapain di rumah kalau begini? Pergi dia, menghilang. Berteman dengan siapa di luar? Akan tergantung. 2 kemungkinan besar. 2 kemungkinan besar. Secara garis besar 2 kemungkinan. Dapat teman yang baik, ya, cocok. Dapat nasihat bagaimana harus bersikap pada orang tuanya begini. Jadi bisa berpikir, jadi berubah pemikirannya. Bagaimana mengikapi orang tua seperti itu, dapat petunjuk, dapat saran, dapat arahan dari temannya yang baik itu. Bisa nanti caranya gimana menghadapi orang tua demikian. Berhasil atau gagal, belum tahu, tergantung kan gitu. Tapi coba kalau sebaliknya, kalau teman yang diketemuin, yang dijumpai tidak benar, bergaul dengan yang tidak baik, wah apa jadinya? Habis itu anak. Jadi nggak beres, nggak benar jadinya. Ikut harus terpengaruh oleh temannya yang dia jumpai, yang dia jadikan teman. Nggak baik orangnya. Wah, diajak macam-macam berbuat yang enggak. Yang salah. Menipulah, mencurilah, apalagi macam-macam. Habis, rusak anak-anak itu. Nah, bahaya sekali. Bahaya sekali. Ini sisi anak. Baru anak yang keluar, 2 kemungkinan akan terjadi. Cukup. Tidak perlu saya bahas panjang lebar. Kalau panjang lebar nanti bagian yang lain nggak ada waktu untuk membahasnya. Sekarang sudut pandang orang tuanya. Kalau keras kepala seperti itu, akan terus begitu. Akan terus begitu kalau tidak ada pihak lain yang membantu, mengarahkan, memberikan masukan, usulan, pemikiran. Kan tetap begitu, ngotot begitu. Tapi kalau kecenderungan ada interaksi dengan pihak tertentu yang lain, teman, sahabat, atau siapa, bisa berubah.
Mungkin saja bisa berubah. Kalau pengaruh temannya bisa, ada. Tahu kasusnya anaknya kena gimana, lalu dapat arahan, dapat apa? Usulan, petunjuk, dapat saran dari yang lain kepada orang tua ini. Maaf ya sahabat, anakmu jadi begitu sayang sekali. Padahal dia baik, dia pinter anakmu itu. Gimana nih? Aku enggak mau. Pokoknya anakku harus jadi dokter. Enggak mau, enggak setuju kalau dia jadi dokter. Jangan. Lalu bapak maunya apa? Karena jadi apa? Dia harus jadi polisi. Lah tapi anaknya enggak mau. Bagaimana? Nah lalu ya bincang-bincang begitu. Kalau orang baik ini yang ketemu dengan orang tua tersebut bisa membantu perubahan, membuat perubahan, mengkondisikan perubahan, bisa berubah dia. Tapi kalau sebaliknya, orang yang dijumpai sama-sama keras, wah bela dia, bela orang tua ini. Oh, enggak suka sama anaknya kalau begitu. Jadi parah, jadi nggak benar, jadi nggak beres, jadi salah. Ini saya bahas sebetulnya kewajiban orang tua yang ketiga. Sekarang kalau saya rinci, ada 5 kewajiban orang tua pada anak. Bagaimana menjadi orang tua seperti apa? Ya 5 kewajibannya ini yang mestinya diterapkan, dijalankan. Yang pertama, kewajiban orang tua pada anak adalah, ya kita mestinya sudah pernah tahu ini, pernah baca, pernah dengar juga pembahasan berbagai kesempatan. Pertama, orang tua punya kewajiban mencegah, melarang, mengantisipasi, apalagi istilahnya, pokoknya jangan sampai anak berbuat jahat. Jangan sampai anak berbuat tidak baik. Orang tua punya kewajiban memantau, melarang, mencegah, mengawasi anaknya. Itu kewajiban orang tua yang pertama. Jadi anak jangan sampai berbuat yang tidak, berbuat yang salah, berbuat yang keliru, berbuat yang jahat. Jangan sampai. Orang tua punya kewajiban untuk melarang, mencegah, mengantisipasi, menjaga anaknya. Jangan sampai dia berbuat jahat. Yang kedua, sebaliknya, orang tua punya kewajiban untuk menganjurkan, menyuruh, memberi nasihat, memberi petunjuk, ya membuat kondisi supaya anaknya mau berbuat baik. Bagaimana orang tua bisa berbuat sesuatu supaya anak ini mau berbuat baik? Mungkin sudah ada yang ngalami nih, kalau lebih-lebih kalau sering kewihara. Apa yang dilakukan? Nah, tentu sudah ngalami. Ibu, bapaknya kewihara, diajak anaknya, nah ayo ikut kewihara, nanti kamu ada teman di wihara, ada sekolah minggu. Wah girang, wah, wow dia, senang sekali. Wah, luar biasa. Nanti gimana caranya supaya anak mau berbuat baik? Biasanya bentuk yang ringan, yang gampang. Gampang, ringan saya katakan, karena itu memang harusnya biasa. Tapi kembali tergantung orangnya. Ibu atau bapaknya ngajak anaknya, ada Bante, ada di biara, berdana ya, kartu masukkan ke kotak dana, atau nyalakan lilin, dupa, nyalakan apa, taruh bunga, berbuat baik, atau apa, berdana makanan pada para Bante, jika ada Bante. Diajak. Misal serahkan sendiri, diajarkan supaya nyalakan sendiri. Nah, jadi nanti jadi terbiasa, jadi bisa sendiri. Itu tentu menunjukkan cara langsung orang tua mengarahkan anaknya mau berbuat baik. Mendorong, memotivasi supaya anaknya mau berbuat baik, menjadi orang baik. Diajak ke wihara, sekolah minggu, hadir. Nah, nanti jadi sering mau ke wihara karena ada ketertarikan tersendiri membuat dia suka ke wihara. Orang tua berhasil mendidik anak, mengarahkan anak untuk berbuat baik. Nah, sekaligus yang ketiga itu masuk itu. Orang tua ngajak anak ke wihara, masuk poin ketiga juga. Memberikan pendidikan keagamaan. Diajak ke wihara, kan begitu. Nah, jadi nanti kalau ke sekolahan, lain lagi itu pendidikan ilmu pengetahuan yang umum. Tapi ini ke wihara kan pendidikan keagamaan, pendidikan kemoralan, pendidikan ya spiritualitas yang harus bisa dimiliki si anak. Masa depan anak harus bisa menjadi orang baik. Diajak ke wihara. Pendidikan di wihara, bro, didapati, diberikan.
Gitu. Ya. Lalu apa ya kewajiban orang tua yang keempat? Orang tua harus melakukan sesuatu, punya kewajiban sebagai orang tua untuk mendapatkan pasangan yang sesuai bagi anak. Yang keempat ini pasangan yang sesuai bagi anak itu yang seperti apa? Misalnya kalau ini anaknya laki-laki, ya orang tua punya kewajiban supaya anak dapat jodoh, dapat pasangan perempuan orang mana, orang baik yang mana, siapa perempuan yang sesuai, yang sesuai. Ini juga banyak kasus yang keempat ini. Tadi kasus yang ketiga banyak. Yang keempat ini banyak kasus juga. Loh, kasusnya apa, Bante? Lah si anak sudah dapat calon pasangan yang cocok, ayah ibunya tidak merestui. Jangan ya nak, jangan sama dia, mama enggak suka, papa enggak suka. Aduh, gawat dah, kasihan si anak kalau seperti itu. Dijodohkan sama yang lain, yang enggak mau, enggak cinta. Enggak suka, lah gimana? Saya kan enggak cocok. Nah, oleh karena itu, di sini kita belajar dari Sutta yang namanya Sigaloda Sutta, ada 5 kewajiban orang tua, dan di sini kewajiban yang keempat, bagaimana orang tua bisa menjodohkan anaknya dapat pasangan yang sesuai. Disebut dalam teorinya mencarikan pasangan hidup yang sesuai bagi anak. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Berbagai wilayah negara punya tradisi kebudayaan, punya adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia umum ada wilayah tertentu yang perempuan yang dominan menjadi kepala rumah tangga, tapi umumnya laki-laki. Sehingga laki-laki harus mencarikan pasangan hidup perempuan bagi laki-laki ini, orang tua laki-laki mencarikan perempuan yang cocok. Jika bukan orang tua yang mendapatkan lebih dulu calon pasangan bagi anak yang lebih dulu mendapatkan calon pasangan yang sesuai, orang tua tinggal mau merestui atau tidak. Nah ini tadi yang saya bilang, sudah dapat pasangan, tidak direstui, tidak disetujui orang tua. Yang kasihan siapa? Yang mau hidup bersama siapa? Yang mau tidur bersama siapa? Coba. Nah, jadi kalau orang tua harusnya, ya yang benar itu ada kesamaan antara kewajiban ketiga dan keempat orang tua pada anak. Yang ketiga tadi tentang pendidikan, yang keempat ini tentang pasangan. Ada kesamaan. Bagaimana orang tua bisa mengarahkan anak dapat pendidikan sesuai bagi dia, bagaimana orang tua mengarahkan anak mendapatkan pasangan yang sesuai bagi anak sendiri. Ini tergantung. Orang tua yang mengarahkan, anak bisa ikut karena sesuai, ikut. Bisa. Tapi bisa sebaliknya. Ternyata dia yang menemukan yang cocok lebih dulu. Untuk pendidikan yang cocok, untuk pasangan yang sesuai, dia dapat. Nah, lalu orang tua tinggal memantau, mengarahkan, merestui. Itu. Ya. Kalau ini terjadi, waduh, harmonisnya rumah tangga, keluarga, antara orang tua dengan anak tentu sangat bahagia. Anak hidup bersama orang tua menjadi bahagia. Tentu sangat jelas pasti seperti itu. Lalu kemudian yang kewajiban orang tua yang kelima apa, Bante? Kalau pertama tadi kan mencegah anak berbuat jahat. Kedua, menganjurkan untuk berbuat baik. 3, mendapatkan pendidikan yang sesuai. Yang keempat, mendapatkan pasangan yang sesuai. Yang kelima apa? Nah, saat yang tepat itu kuncinya. Ini juga banyak kasus. Yang kelima ini juga banyak kasus. Jadi yang benar itu mewariskan, menurunkan warisan kepada anak pada saat yang sesuai. Ketentuannya itu saat yang sesuai. Kapan saat yang sesuai? Ini yang tidak dimengerti oleh kasus-kasus yang terjadi itu yang salah kaprah itu. Loh, kasus yang salah kaprah gimana, Bante? Ya kata saat yang sesuai tidak dijalankan, tidak diterapkan. Dilanggar.
Loh, ya maksudnya dilanggar seperti apa? Ya misalnya nih, dua macam yang jelas nyata ada terjadi. Pertama, anak sudah berpasangan, sudah punya pasangan, sudah punya istri bagi yang laki, sudah punya suami bagi yang perempuan. Tapi belum dikasih warisan juga, masih harus tergantung orang tua. Nah ini kan salah kaprah. Dia harus mandiri, menentu rumah tangga sendiri, kenapa harus digabung tetap dengan orang tua? Karena diberikan terpisah, supaya bisa membina rumah tangganya sendiri, supaya bisa ya masa depannya sesuai. Ya, nah jadi itu tadi yang pertama. Anak sudah punya pasangan belum diberikan jatah warisan. Seharusnya begitu dia punya pasangan langsung dikasih jatah. Jatah dia sudah ada. Sekian berapa yang mana? Kasih, dipisahkan. Itu baru benar. Terus yang kedua apa Bande? Yang kedua itu ada juga kasus. Sudah tua, ketuaan orang tua, belum juga membagi warisan pada anak-anaknya. Sudah usia tua juga belum bagi warisan. Apa? Ini bermasalah, bahaya. Tahu-tahu dia meninggal gimana? Ya bukannya kita jahat kurang ajar, tapi kalau dia meninggal gimana? Coba kasusnya masih mendengung sekarang ini. Itu sinar mas itu yang meskipun berapa anak itu, tapi masih belum selesai juga tuh. Nah, jangan seperti itu. Itu kasus itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan seperti itu. Sudah meninggal, anak-anaknya berebutan. Ya, gimana? Jadi salah kaprah. Kacau jadinya. Ribut jadinya. Jadi dua ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan sudah anak-anak berumah tangga, sudah punya anak lagi, ada cucu, belum diberikan jatah warisan juga. Sudah tua nih orang tua, belum juga bagi harta warisannya, tentu jangan sampai seperti itu. Jadi saat yang tepat itu kapan? Ya, sebelum berumah tangga sekalipun, tapi usia orang tua ini sudah cukup tua bagi meskipun belum berumah tangga. Lah, apalagi sudah berumah tangga meskipun masih muda. Ini orang tua, belum tua tapi dia udah berumah tangga. Kan harus dibagi. Dikasih jatah sendiri dia supaya bisa mengelola hidupnya sendiri, berumah tangga itu bisa diurus dengan baik dengan biaya yang dimiliki sendiri. Kan gitu. Ya. Nah, ini 5 kewajiban orang tua pada anak. Kalau orang tua melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, tentu anak sebagai anak tidak akan macam-macam, tidak akan sembarangan, tidak akan aneh-aneh. Pasti bisa dipastikan anak ini menjadi anak yang tanggung jawab juga kepada orang tua. Ya, jadi artinya kalau orang tua melaksanakan kewajibannya dengan baik, ada 5 macam itu, seharusnya anak ini juga terdidik, terawat, terarah dengan baik, menjadi anak yang baik. Berbagai contoh di zaman sekarang, pendidikannya sampai tinggi-tinggi anak-anak itu. Luar biasa tidak? Wah luar biasa. Orang tua berarti hebat gitu loh, memberikan pendidikan pada anaknya yang luar biasa sampai tinggi. Berarti anak kan, oh terima kasihnya bagaimana? Wah dia berpikir bagaimana menjadi anak yang baik. Dia harus menjadi anak yang baik, ada 5 kewajiban juga sebagai anak kepada orang tua. Kan begitu. Apa saja 5 itu? Yang pertama, justru yang pertama disebut itu, anak ini harus merawat orang tua dengan baik. Apalagi di masa tua, lebih-lebih di masa tua. Lebih dulu disebutkan ini. Kenapa disebutkan pertama nih? Sebab kalau enggak terlambat nanti dia sudah manja, sudah berkarakter entah seperti apa, terlambat, kan jadi gimana? Makanya jangan heran ada anak durhaka. Ya toh? Ya karena memang terlambat diberikan arahan petunjuk yang semestinya sebagai anak harus bagaimana. Tapi kalau nomor 1 jadi tugas, ya harus merawat orang tua, terutama di masa tua. Ada kata terutama masa tua. Artinya kan masih muda pun tetap harus anak menjalankan kewajiban
tugas itu kan begitu, tapi terutama di masa tua. Masih muda pun orang tuanya masih muda ya tetap harus merawat orang tua. Sekarang pasangan muncul kalau di masa tua, jelas. Kalau masih muda bagaimana bentuk kewajiban anak ini yang disebut merawat orang tua? Ya tentu karena sudah berpisah, sudah rumah tangga sendiri lebih-lebih, apalagi kalau masih single, sudah berumah tangga, masih muda, orang tuanya belum terlalu tua, gimana? Ya ada caranya lah. Ada waktunya berkumpul, kunjungi orang tua, kan begitu. Itu termasuk merawat, termasuk karena merawat hubungan baik. Kan begitu. Oh, nanti waktu mengunjungi orang tua, bawa oleh-oleh, bawa sesuatu, buah tangan atau apa namanya, kan begitu. Atau membawa apapun, perhatian yang sepenuhnya membuat orang tua menjadi bahagia, bangga. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ya sebagai anak yang kedua punya kewajiban kepada orang tua, ya. Ya dia apa ya? Harus ya menentukan baktinya kepada orang tua, apa ya namanya. Jadi dia harus dengan baik jadi anak yang tunduk bakti kepada orang tua dengan cara-cara tertentu yang wajar, yang sesuai. Ya. Bagaimana menjadi anak yang bakti yang tunduk kepada orang tua, dia harus menunjukkan itu kepada orang tua. Ya, kalau yang pertama tadi kan kewajiban yang sangat tidak berbentuk bakti, tapi kewajiban itu tadi beda yo, tugas kewajiban itu merawat. Tapi yang kedua ini sikap dirinya tenang. Harus bagaimana menjadi anak yang baik. Gitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, nama baik, kehormatan orang tua, keluarga, nama baik, kehormatan keluarga itu harus dijaga, dirawat dengan baik. Jadi apa itu? Kalau nama baik, kehormatan orang tua, keluarga itu apa itu? Ya orang tua kan punya nama baik nama harum yang luar biasa. Jangan sampai terpengaruh oleh sikap dia yang kurang baik, terjadi semacam ya apa namanya ya, ya menjadi tercoreng nama baik orang tua, nama kehormatan orang tua kan gitu loh. Jangan sampai merusak nama baik orang tua, keluarga, kehormatan orang tua, keluarga gitu. Dia harus perhatikan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dimanapun berada, kemanapun pergi, sebagai anak dia harus ingat orang tua, keluarga. Saya siapa? Siapa orang tua saya? Oh, dia jadi sikapnya hati-hati, waspada di berbagai tempat dimanapun itu. Gitu. Ya. Nah, lalu yang keempat, kewajiban anak kepada orang tua adalah dia harus menjadi anak yang sesuai nanti untuk mendapatkan warisan, melanjutkan usaha orang tua, mau menerima warisan. Jadi menerima warisan itu seperti memang jelas melanjutkan bisnis atau usaha orang tua, kan begitu nomor 4 ini. Tidak boleh misalnya, ini banyak kasus juga. Apa usahanya orang tua? Misalnya tanah dijual, dilelang sendiri seenaknya. Tidak boleh. Dia harus bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan untuk dijaga. Ya, itu. Tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Ya, tapi kalau diubah sekalipun ya dia harus tetap bertahan dalam arti tidak hilang, tidak habis gitu loh. Itu yang maksudnya. Tapi kalau dilelang dijual terus habis, nah ini yang salah. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi yang keempat, sebagai anak, bagaimana kewajibannya pada orang tua, dia harus siapkan diri menjadi anak yang sosok sesuai untuk menerima warisan, menerima kelanjutan dari usaha orang tua. Ya maksudnya meskipun orang tua ngasih usaha, tapi jadi kasih usaha sendiri, tapi nanti sampai orang tua meninggal pun, dia kan harus tetap merawat menjaga usaha itu dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan, melanjutkan, meneruskan. Gitu. Nah lalu kewajiban anak kepada orang tua yang kelima, ini yang terpenting, sangat penting. Ya bukan berarti ya
nomor 1, 2, 3, 4, tidak penting, tapi ini penting sekali karena nomor 5 ini yang membedakan kita umat Buddha dengan yang lain. Di tempat lain tidak ada. Di agama Buddha ada kewajiban yang kelima, anak pada orang tua ini yang berbeda dengan yang lain. Apa itu? Orang tua yang sudah meninggal. Nah, sudah meninggal. Kalau 1, 2, 3, 4 kan orang tua masih hidup. Tapi yang sudah meninggal, nomor 5, orang tua sudah meninggal, anak-anak punya kewajiban untuk menunjukkan baktinya, harus berbuat baik atas nama orang tua yang telah tiada, atau berbuat baik berdana, melimpahkan jasa kepada orang tua yang telah tiada itu. Jadi orang tua sudah meninggal sekalipun, anak tetap masih punya kewajiban, masih tetap punya tugas yang harus dijalankan meskipun orang tua telah tiada. Nah, yang kelima ini penting untuk dimengerti. Kenapa ada hari ke-7, hari ke-49, hari keberapa dan seterusnya itu untuk mengingatkan anak-anaknya supaya kewajibannya diterapkan, dijalankan kepada orang tua yang telah tiada itu. Sebetulnya kapan saja, tanggal hari apa saja, hari keberapa saja boleh. Tidak harus ke-7, ke-49 dan sebagainya. Tapi itu mengingatkan kita. Kalau kita lupa kan gimana? Nah, sehingga setelah hari ke-7, besok lusa masih mau berbuat baik karena kan diingatkan kemarin hari ke-7. Kan begitu. Ya. Apalagi 49 hari 100, kemudian ke 1000 itu 3 bulan, lalu setahun, 2 tahun, hari ke dan seterusnya. Anak punya kewajiban berbuat baik, berdana, mengatasnamakan orang tua yang telah tiada. Berbuat baik, berdana, melimpahkan jasa kepada orang tua yang telah tiada. Ya. Nah, kapan saja bisa dilakukan, tidak harus hari ke-7 ke 49, kapan saja boleh. Ya, dimanapun kita di sini sekarang merasa bahagia karena bisa hadir dengan Dhamma, berbuat baik, ya dalam hati sendiri. Ya, saya lagi hadir dengan Dhamma di biara. Semoga papa mama saya yang telah meninggal dunia menyaksikan saya di sini sedang bahagia. Semoga mereka terus bahagia. Nah, kalau di Etawasa kan nyebut nama. Akan sadar cemata mendiang siapa? Nah, sebut nama. Tapi kalau yang Idangwo, nah ini penting ini juga. Tidak menyebut nama. Idangwo, Nyatenang itu Sukita untuk Nyatayu. Semoga jasanya terlibat pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Tidak menyebut nama. Nah, makanya pelimpahan jasa, sebut nama mendiang khusus tertentu siapa, tapi Idangwo-nya jangan lupa. Karena kalau sampai beliau tidak terima karena sudah bahagia, ya kita sebut nama itu tidak terima karena sudah bahagia, masih banyak yang lain. Ingat enggak kasusnya Raja Bibisara dan ada kasus yang lain juga. Raja Bibisara adalah makanan pada para biku dengan Sang Buddha yang memimpin. Setelah berbuat baik, di tanah terjadi suara gangguan suasana yang tidak mengenakan. Nah, sampai pada Sang Buddha mengatakan, oh, tidak ada salah dengan raja, tapi ini ada tadi raja menikmati rasa bahagia sendiri, berbuat baik, berdana, tapi lupa melakukan pelimpahan jasa. Oh, berarti boleh saya berdana lagi? Boleh. Berdana lagi, berbuat baik lagi, lalu pelimpahan jasa. Suasana tadi yang tidak mengenakan itu hilang. Berarti sudah sampai pelimpahan jasanya kepada mereka, para mendiang, para kerabat sanitolan yang telah tiada itu. Gitu. Ada kasus lain. Ada anak meninggal dunia. Anak meninggal dunia. Ya. Karena anak meninggal dunia, anak ini lahir di alam surga, menjadi dewa di alam surga. Tapi orang tuanya, keluarganya di alam manusia, sikapnya masih sedih, pada nangis dan sebagainya, sampai tidak makan, tidak tidur, dan tidak kerja. Nah, lalu anaknya di alam surga itu turun, pulang ke rumah orang tuanya, menampakkan diri sebagai sesosok peta, bukan dewa, karena dia kan dewa, tapi menyamar menjadi sesosok peta. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ini supaya orang tua, keluarga mau berbuat baik, berdana untuk pelimpahan jasa kepada para mendiang di alam peta. Tapi dia kan sudah dalam surga. Nah, maka tadi itu yang poinnya, sebut mendiang, tapi ada
idangwonya, kan begitu. Ya, ini penting sebenarnya. Tapi ya kalau yang belum ngerti ya syukurlah mendengar pembahasan ini. Kalau memang sudah ngerti ya syukur, silakan lanjutkan kebiasaan baiknya untuk bisa berbuat baik di depan jasa untuk para mendiang, hantaran kerabat, siapapun yang telah meninggal dunia, apalagi orang tua, terutama orang tua. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa merawat hidup kita, bisa mendukung kehidupan kita menjadi bahagia? Itu kewajiban kita tiap orang, setiap orang. Orang tua kepada anak, anak pada orang tua, semua kita. Ya, lagi-lagi ya kalau terkhusus kita pada orang tua, ayah ibu, sebut nama karena kita pasti tahu namanya, tapi idangwo jangan lupa karena kenapa hantaran kita banyak, sangat banyak. Begitu juga orang tua yang melimpahkan jasa pada anak, sebut anaknya, tapi juga idangwo disebutkan supaya bisa kepada kerabat hantaran yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya. Ya, itu. Jadi kalau ini dilakukan, jadi orang tua sudah meninggal dunia sekalipun rasanya bisa tenang, damai, harmonis, ada bahagia rasanya. Meskipun ditinggal pergi oleh orang tua tercinta. Tapi kenapa? Karena kita memang ada mengerti memahami dhamma. Sikap kita sesuai dengan dhamma, kita tadi tidak aneh-aneh. Tapi kita tunjukkan sesuai dengan pemahaman kita terhadap dhamma, kita harus berbuat apa. Kita harus bagaimana bersikap apabila orang tua kita telah tiada. Atau ya, cinta siapapun yang lain. Ya. Nah, kalau kita bisa berbuat demikian, jangankan ya masih ada orang tua kita hidup bahagia bersama orang tua. Setelah meninggal dunia pun kita bisa bahagia karena kita mengerti apa yang harus kita perbuat. Setelah orang tua tiada, kita bahagia juga meskipun orang tua telah tiada. Loh, berarti judulnya Bante itu hidup bahagia bersama orang tua gimana? Ya itu kalau masih hidup, tapi orang tua telah meninggal dunia kan depan jasa membuat kita bahagia. Kan begitu. Kita dekat dengan orang tua meskipun beliau telah tiada. Kan begitu. Artinya kita menghormat, bakti kepada orang tua. Kan begitu, itu membuat kita bahagia. Kita bisa bahagia karena kita hormat, bakti kepada orang tua. Yang membuat kita bahagia karena kita berbuat baik sebagai anak, bakti kepada orang tua, melaksanakan 5 kewajiban dengan sebaik-baiknya. Maka kita jadi bahagia. Ya. Kalau masih ada yang sedih, apalagi orang tua telah tiada, sedih. Ya, saya anjurkan belajar dhamma. Kalau belajar dhamma bisa nanti ada langkah-langkah itu yang membuat sedihnya bisa lenyap, bisa hilang. Tapi kalau tidak, ya salah sendiri, masih berkonsep seperti apa pemahamannya, ya patok mati di situ, yang menderita terus sengsara ya bukan salah orang lain. Nah, termasuk orang tua masih ada sekalipun, ada ya Bante yang tidak bahagia hidupnya dengan bersama orang tua. Ya ada. Apa sebabnya? Salah sikap. Salah sikap. Anak salah sikap sebetulnya yang menyebabkan tidak bahagia. Lah orang tua apalagi baik-baik ditentang, dilawan. Lah tentu salah. Lah orang tua keras bagaimanapun, anak harus mengerti. Sehingga bagaimana menunjukkan diri sebagai anak yang bakti, ada caranya sehingga ada kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau melawan, wah tentu sengsara, jadi tidak bisa bahagia. Amat sangat menderita hidupnya, tentu. Gitu loh. Nah oleh karena itu bagaimana kita menjadi anak bisa berbahagia hidup bersama orang tua, tentu kita harus menundukkan rasa bakti kita, menghormati orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah tetapi kalau ada anak yang selalu melawan orang tua, dibalik. Saya sering katakan itu, berarti pernah ada kesalahan orang tua juga. Orang tua paling tidak kesalahan itu cara didiknya itu salah didik. Nah, itu. Kalau orang tua sudah salah didik terhadap anak-anak, ya jangan heran anak-anak jadi keras, jadi nakal, jadi jahat dan sebagainya, ya tidak heran. Nah, tapi kalau orang tua dengan sebaik-baiknya menerapkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya kepada anak,
mestinya anak tidak akan mungkin seperti mestinya jadi anak yang baik, yang tidak baik, tidak mungkin. Tapi kalau toh terjadi tentu sekali itu berarti ada kesalahkaprahan, ada kesalahan, ada kesalahan tentu. Maka menjadi tidak baik sikapnya anak pada orang tua. Ya. Nah, termasuk kasus-kasus tertentu mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang melihat seperti itu. Semoga di antara kita bukan keluarga kita yang demikian, tapi mungkin ada melihat. Masa ada orang tua tergeletak, tak terurus, terbengkalai, padahal masih ada anaknya. Nah, kenapa itu coba? Nah, terjadi gitu apa? Kita muncul pertanyaan, kenapa? Oh, mungkin. Kita berkata mungkin, karena nggak tahu persis kan. Oh, mungkin. Mungkin anak-anak nggak ngerti, satu. Dua, oh dulu mungkin orang tua didik anak enggak sesuai caranya, makanya anak-anak nggak tumbuh dengan baik menjalankan kewajiban sebagai anak. Jadi seperti itu jadinya. Oh, kesalahan orang tua jadinya. Yang ketiga, masih ada yang ketiga. Ya anak mau merawat orang tua, tapi orang tua yang enggak mau. Ada yang begitu. Orang tua yang enggak mau. Ada yang begitu. Coba. Anak-anak mau turun tangan, tapi ini orang tua ogah. Enggak usah lah. Enggak apa-apa. Jadi mau sendiri saja itu orang tua. Ada yang begitu. Bagaimana pada lalu anak-anak kirim orang tuanya ke panti jompo? Untuk pertanyaan itu. Bagaimana kalau dia dikirim ke panti jompo? Kalau sesuai enggak apa-apa. Lagi-lagi kata sesuai. Sesuai yang bagaimana? Ya sesuai, tentu dirawat orang tuanya di panti asuhan, di panti jompo dengan baik, diberi biaya yang cukup, dipantau-pantau, ditengok-tengok, dijangkau, dikunjungi, itu yang sesuai. Tapi kalau dititip aja hanya dikasih biaya atau bahkan tidak dikasih biaya, ini anak enggak benar kalau seperti itu. Gitu loh. Nah, bagaimana mau bahagia? Nggak bisa bahagia kalau seperti itu. Karena kesalahan fatal yang dilakukan. Nggak boleh seperti itu. Nah, maka kepada yang masih muda punya orang tua, mohon perhatikan, tolong perhatikan harus bagaimana jadi anak yang bakti, hormat pada orang tua, harus jalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apalagi orang tua masih ada, harus jalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apalagi telah tiada sekalipun ya, masih bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan Anda sendiri dan kepentingan orang tua yang telah tiada. Bahagia Anda sendiri dan bahagia orang tua yang di alam sana. Gitu. Ya. Nah, jadi bahagia itu kembali kuncinya ada pada diri sendiri. Maka anak bisa bahagia bersama orang tua, apalagi masih ada, telah tiada sekalipun bisa bahagia karena pemahamannya benar. Bagaimana harus bersikap menjadi anak. Harus seperti apa anak berbakti menghormat kepada orang tua yang masih ada, termasuk yang telah tiada sekalipun. Ya, gitu. Jadi kalau berbuat baik sendiri, lalu berlimpah jasa pada orang tua memberikan berlimpah jasa yang telah tiada, itu berlipat ganda kebajikannya. Berbuat baik sendiri, tentu kebajikannya kan untuk diri sendiri yang sebagai pelaku, tidak akan kemana-mana. Tapi berlimpah jasa lagi untuk orang tua, jadi berbuat baik lagi, berlimpah jasa, kan gitu. Ya, nah, apa yang saya bahas ini tentu diharapkan bisa kita mengerti apa yang saya jelaskan. Ya, diharapkan semoga kita bisa mengerti dengan sebaik-baiknya bagaimana kita bersikap ya kepada yang muda terutama, tapi termasuk yang sudah tua sekalipun masih punya anak ya, masih punya anak ya harus masa-masa tua ya tunjukkan kewajibannya juga dan anak-anak harusnya sebaliknya juga menunjukkan kewajibannya kepada orang tua yang masih ada itu. Ya, sehingga bisa merasa bahagia hidupnya sehari-hari dimanapun berada, berbagai tempat, bersama-sama dengan orang tua atau sendiri, bisa dengan orang tua, tapi selalu bahagia karena kita tetap menunjukkan rasa bakti kita pada orang tua meskipun tidak hidup bersama. Tapi rasa bahagia yang selalu ada karena kita tetap sebagai anak yang baik, bakti pada orang tua. Apa kewajibannya tetap dijalankan meskipun tidak bersama-sama. Artinya, ya karena jauh sekalipun ada caranya. Ditelepon lah, di video call lah, dikirimi barang, apa dan sebagainya. Itu kan cara zaman sekarang kan bisa.
tidak kehilangan akal. Bisa caranya untuk menunjukkan rasa baktinya, hormat kepada orang tua. Sebaliknya orang tua peduli dengan anak-anak yang masih perlu perhatian dan sebagainya, tentu orang tua harus melaksanakan kewajiban juga dengan sebaik-baiknya. Sehingga bahagia hidupnya, anak-anak pun merasa bahagia, menjadi bahagia bersama-sama bahagia. Ya, itu perlu yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengerti, memahami, dan semoga kita semua selalu damai, sejahtera, dan bahagia. Semoga para makhluk di sekitar kita juga turut bahagia. Sampai sata bawang sekitarta. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Cita Gutama Tera atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya kita bersama-sama belajar lagu himne Samakiwirya karena hari ini rame kita nyanyinya dengan semangat. Tolong nah ini sudah. Ya, semoga dengan latihan lagu ini kita bisa semakin hafal. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samakiwirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Ya, semoga kita semakin kompak, semakin maju dalam dhamma. Ya, info-info minggu depan puja bakti akan diisi oleh Yang Mulia Jaya Medotera. Untuk itu bagi umat yang ingin berdana makan siang bisa hadir 30 menit sebelumnya. Lalu pada tanggal 30 Oktober ada one day mindfulness ditambah Wikala Bojana yang akan diisi oleh Romo Suryo Haryono. Baginya berminat bisa mendaftar. Selanjutnya nama-nama yang saya sebut saya persilakan untuk maju untuk persembahan puja dana, tuang jasa dan juga nantinya ada pemercikan. Yang pertama Ibu Rita Ang, Saudara Pranata,
Saudari Chesney. Ya, sekarang mari kita bersama-sama semua melakukan pelimpahan jasa. Yang di depan mewakili ruang air, tapi semuanya kita bersama-sama merenungkan pelimpahan jasa ini. Pribadi kita masing-masing lakukan pelimpahan jasa kepada hubungan kita dengan masing-masing kerabat saudaraan kita sendiri, para makhluk, semoga mereka turut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan pada ini. Seperti air yang mengalir, semoga jasa terlimpahkan pada mereka, para mendiang, para keluarga, para kerabat kita di alam sana. Seperti air yang menyentuh gelas kosong, bahagia yang kita rasakan, semoga juga dinikmati, dirasakan oleh mereka di alam sana. Ya, renungkan seperti itu. Semoga semuanya berbahagia. Tuang pelan-pelan. Iyata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manijotiraso yata sabitiyo wiwa jantu sab baro go winan satu ma de bawat wantara yo sukindi gayuko bawa abiwa dana sile sani jangwonda paca jino cat taro dhamma wadan di ayuwanno sukhang balang soatalado sukito birlo buddha sasani arogo sukito isa sabenya tibi satalada sukita birla buddha sasani aroga sukita isa sabenya tibi teatalada sukita birla buddha sasani aroga sukita tasa sabenya tibi agatowe pasananang agang dhamang wijanatang age bude pasananang dakineye anutare age dhami pasananang viragu pasami sukhe age sangge pasananang punya kete anutare aga smingdana dadatang agang punyang pawadati agang ayu cawano caya sukiti sukang balang aga sadatami dawiya gadama samahito dewa buto manusowa aga pato pamadati di Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nandiwan Dhanu Ewang Tuang Wijayo Hijaya Sujaya Manggale Aparajita Palang Kesi Se Patawi Pokare Abise Kesa Babundhanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabat Batang suhu titang sukano sumuh toca suji tang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kina nikatuan nalabanta te pada kine tetap panjali nanti saya percikan kita semua sampai saya duduk tutup baru sadu.
bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba Pamanggalang rakantu samba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya penghormatan kepada Bante, saya mengawali dengan okasa, para umat melanjutkan dengan wadami Bante. Silakan bertumpu lutut. Okasa wandami Bante. Ya, tetap bertumpu lutut, bersikap anjali karena Yang Mulia Cittakuttama Thera akan meninggalkan Dhammasala. Ya, silakan duduk kembali. Silakan dibuka Parita halaman 122. Anda mayang batidanang karomase punya sidhani katasa ya nanya nikata nime tesang jabakino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo Nitha me capyadita wa anye majhatha verino sata tetan di lokasming te bhumajjatu yonika pance kacatuwo karaha sangsaranta bhava bhawe nyatang ye bhatidhanahame anumodhantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang hiwedayung maya dina napodnyanang anumodhana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema badhan capa pontu
Tesa sasi jatang subha sadum sadum sadum. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagawa. Pedang Bhagawantang Abhiwadhemi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Mari kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.